Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Di hari Rabu ini, sorry. Selamat malam Bapak Ibu. Di hari Rabu kita mau bedah buku. Buku ketiga, 58 cerita, proses luka jadi karya, dari penulis cantik jelita. Nggak lumayan. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini di launching buku Puzzle of My Journey karya Christabel Rusi. Salam kenal, saya Ari dan izinkan saya kurang lebih selama 45 sampai 60 menit ke depan memandu acara ini gitu ya. Dan malam hari ini pastikan Anda sampai akhir karena selain nanti kita mendapatkan sesuatu gitu ya, teman-teman sudah menyiapkan waktu gitu ya. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat pada malam hari ini dan juga nanti kita ada door prize-nya. Jadi pastikan kita mau Anda sampai habis ya di Zoom ini Ya, gitu ya. Oke, nah malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita mau launching dan bedah buku gitu ya. Judulnya adalah Puzzle of My Journey karangan orang yang di sebelah saya, Christabel Rusi. Gitu ya. Apa ya. kabar Bu? Baik. Oke, dan selain bareng Rusi pada malam hari ini gitu ya, selain saya tanya-tanya Rusi pada malam hari ini, juga nanti saya akan tanya dua narasumber kita yang sangat berkompeten untuk membedah buku ini gitu ya. Yang pertama saya mau panggil dulu nih ya. Yang pertama saya mau panggil dulu pembedah buku kita yang pertama untuk say hello dulu supaya nanti teman-teman tahu. Beliau ini adalah seorang pengembang hypnotic copywriting dan automatic writing dan beliau ini juga mengasuh satu komunitas menulis yang salah satunya melahirkan Rusi gitu ya. Untuk itu saya mau panggil selamat malam Kang Asep Herna. Apa kabar Kang Asep? Halo, selamat malam Mas Arwi. Kabar sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Senang Oh, sekali dan terima kasih sudah bareng-bareng kami di malam hari ini Kang Asep. terima kasih juga, terima kasih banyak. Oke, nanti kita tanya-tanya Kang Asep ya, Kang Asep. Siap, siap. Oke. Dan satu lagi nanti kita tunggu kehadirannya karena beliau ini juga spesial. Biasanya kalau jagoan itu munculnya terakhir ya. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung masuk aja ya, teman-teman. Nah, buku ini gitu ya, buku ini adalah buku ketiganya Rusi, betul ya Bu ya? Ya, Gitu ya. Saya bacain judulnya. Judulnya adalah Puzzle of My Journey, Perjalanan Kembali ke Diri. Ini adalah buku ketiga Rusi. Jadi ini buku pertamanya, judulnya adalah Puzzle of Happiness. Ini buku keduanya, judulnya adalah Puzzle of Mindfulness. Saya mau langsung tanya Rusi aja nih, ya. oke. Buku ini sebetulnya cerita tentang apa, Bu? Apa yang kamu tulis di buku ini? Eh, ini ya, Puzzle of My Journey ya. Yes. Ya, jadi Puzzle of My Journey ini sebetulnya kumpulan tulisan. Kalau teman-teman yang udah baca Puzzle of Mindfulness mungkin ya, di bab terakhir itu intinya saya mengumpulkan tulisan tentang perasaan-perasaan yang Oke. saya alami gitu ya. Dan sebetulnya saya itu tipe orang yang lebih lebih suka nulis daripada ngomong gitu. Oke. Makanya sebetulnya jadinya penulis bukan pembicara gitu ya. Nah, Oke. dan buat saya menulis itu jadi satu ruang yang ternyata itu selalu saya pakai tanpa sadar bahkan dari kecil itu untuk menuangkan apa yang saya pikir, apa yang saya rasa gitu ya. Dan ternyata seiring perjalanan ternyata memang ada pengetahuan yang saya dapatkan bahwa emosi-emosi yang saya rasakan itu ternyata adalah pembawa pesan Menarik gitu nih. ya. Emosi itu membawa pesan. Iya, Oke, gitu. silakan lanjut Jadi dulu. dari semua pola-pola, pengalaman dan pelajaran hidup saya itu ternyata muncul dalam bentuk-bentuk emosi yang saya rasakan dan emosi-emosi itu ternyata eh, perlu diterima supaya bisa dibaca pesannya gitu. Oke. Nah, kalau dulu-dulu saya tuh banyak banget ya mulai dari nulis Puzzle of Happiness sebenarnya itu awalnya tuh kan sangat tidak bahagia gitu kan ya. Sangat tidak bahagia, sempet sempet ya banyak luka juga gitu ya. Sampai akhirnya saya belajar bahwa ternyata emosi itu bukan untuk dilawan, bukan untuk dihilangkan gitu ya, tapi ternyata ya tadi untuk diterima.
Dan ternyata cara saya untuk menerima emosi-emosi itu adalah dengan menulis gitu. Jadi apapun yang saya rasakan, saya membuka gitu ya, menerima emosi-emosi itu datang dan saya tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Oke, dan Gitu. buku ini itu sebetulnya adalah pesan-pesan yang kamu baca dari emosi-emosi itu. Betul Ya, gitu ya? betul. Jadi saya belajar untuk bersahabat dengan perasaan-perasaan apapun ya, yang baik yang menyenangkan maupun yang nggak menyenangkan. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang udah baca Puzzle of My Journey itu banyak sekali ungkapan rasa sedih, marah gitu ya, kecewa, sakit, tapi juga ada rasa-rasa seneng, tercerahkan, damai gitu. Dan ternyata pada saat saya menulis, saya mendapatkan pesan dari perasaan-perasaan itu gitu. Walaupun tujuan awalnya hanya untuk menuangkan gitu. Oke, nah apa yang menarik setelah kamu bisa baca pesan-pesan itu dan kamu tuangkan dalam buku ini, dalam kehidupan kamu? Ya. Yang menarik adalah saya semakin kenal sama diri. Oke. Terus saya semakin dekat dan bersahabat gitu sama diri. Karena kalau dulu kan, kalau ternyata tanpa disadari, saya itu paling takut dengan apa kata orang, tapi ternyata orang yang paling menghakimi diri saya adalah diri saya sendiri gitu. Oke. Dan jadi kalau dulu tuh saya cenderungnya ada perasaan apa itu saya lawan gitu kan. Oke. Saya lawan, atau cepat-cepat dihilangkan. Atau cepat-cepat dihilangkan, atau merasa nggak seharusnya gitu kan, nggak seharusnya begini, nggak seharusnya begitu gitu. Tapi begitu saya membuka diri, oh oke, ada rasa apa itu saya terima, saya ajak ngobrol. Makanya tulisan-tulisan saya itu nggak berupa tulisan yang formal atau rapi gitu ya. Jadi bahasanya pun sekeluarnya gitu. Kadang-kadang pakai gue, kadang-kadang pakai saya atau aku, karena memang itu obrolan saya dengan rasa yang di dalam gitu. Dan ternyata begitu saya membuka diri, saya dengerin, ini ada rasa ini datang pengen ngomong apa sih sebenarnya gitu, dan itu yang saya tuangkan. Ternyata memang banyak pesan yang saya dapat justru waktu nulis gitu. Seiring dengan nulis ya kan, kalau di materinya Kang Asep ya di grup The Writers ada itu menulis pada saat kondisi trance ya. Itu kan sebetulnya kalau kita lagi terpicu rasa sesuatu, itu sebetulnya kita udah lagi kondisi trance kan ya sebenarnya. Nah, pada saat saya menulis di saat-saat emosi itu lagi datang, itu walaupun awalnya saya nggak tahu mau nulis apa, karena cuma ngikutin dorongan aja, ya itu rasanya nanti banyak yang keluar gitu. Dan pas saya baca lagi, oh ternyata ada pesan-pesan yang sebelumnya nggak keluar gitu, karena mungkin di logika gitu ya, atau kayak udah keburu di blok dulu gitu. Tapi dengan membebaskan saya untuk menulis, oh awalnya saya selalu menulis untuk diri saya sendiri, jadi kan bebas ya mau nulis apa aja gitu. Di ruang itu ya udah kayak keluar semuanya, dan ternyata muncul pesan-pesan yang sebelumnya saya mungkin nggak berani baca, saya nggak mau lihat, ternyata ngalir di tulisan gitu. Nah akhirnya sebetulnya orang yang paling belajar banyak dari rasa itu ya udah diri saya sendiri gitu. Makanya itu kenapa saya suka menulis, karena dengan menulis saya belajar lebih baik gitu. Oke. Nah, tadi kamu sempat bilang bahwa dengan menulis sebetulnya kamu itu makin kenal dengan dirimu. Makanya di sini juga ditulis bahwa Puzzle of My Journey, perjalanan kembali ke diri gitu ya. Sebetulnya apa menarik ya gitu, kembali ke diri dengan D huruf besar ini gitu ya. Dan makin bersahabat dengan diri itu apa menariknya gitu? Menariknya adalah gini, ini dari pengetahuan yang saya dapat ya, dan kesadaran saya saat ini. Saya belajar bahwa ternyata di dalam diri kita itu ada diri yang D kecil. D dengan D kecil, yang kalau di bukunya Hawkins itu sering dibilang itu adalah ego atau pikiran atau diri yang terpisah gitu kan, terpisah dari sang sumber, dari Tuhan gitu ya. Dan diri kecil ini sebetulnya berupa perasaan-perasaan yang
mengeringkan Hmm. atau tidak membangun gitu ya. Jadi Oke. perasaan-perasaannya itu ya marah, malu, takut, khawatir, kecewa, sakit hati, luka dan lain-lain itu sebetulnya adalah lebih banyak bagian dari diri dengan Diri kecil kecil. tadi Oke. gitu kan. Karena saya merasa terpisah gitu kan. Jadi saya merasa hilang gitu. Karena merasa hilang seringkali banyak hal yang apa ya? Ya jadi buat saya tuh kok kenapa hidup begini, kenapa saya begini, kenapa rasanya nggak enak dan lain-lain gitu. Tapi ternyata semakin menerima si diri-diri kecil ini, menerima rasa-rasa yang tadi, karena sebetulnya perasaan itu kan pembawa pesan, dan pesan itu untuk pertumbuhan kita sendiri, untuk kesembuhan kita sendiri. Jadi sebetulnya dengan membaca pesan-pesan dari para diri kecil saya ini, sebetulnya saya sedang membuka pintu menuju diri yang besar gitu. Karena begitu saya bisa menyelesaikan, bisa membaca pesan, ternyata saya melihat, oh di balik hal-hal yang menimbulkan rasa nggak nyaman, itu ternyata justru itu jalan kesembuhan saya, jalan keutuhan. Jadi apa ya? Saya merasa bisa mengenal diri saya yang sudah melampaui rasa-rasa ini gitu. Dan dengan mengenal diri itu ya otomatis efeknya saya jadi lebih nyaman untuk menjadi diri saya. Banyak perasaan-perasaan yang lepas, banyak perasaan-perasaan dan pola-pola yang mulai berubah dalam hidup saya gitu. Karena sebetulnya ya itu tadi pola-pola atau pesan-pesan dari perasaan yang nggak nyaman itu sebetulnya cuma trigger karena saya punya sesuatu yang perlu saya selesaikan gitu. Wah, ini menarik nih. Ini sangat menarik karena biasanya cenderung orang itu kalau datang perasaan yang dianggap tidak nyaman, mereka berusaha untuk menyingkirkan atau untuk berusaha untuk cepat-cepat pergi gitu ya. Apalagi perasaan yang dianggap jelek gitu ya, kan, gitu ya. Nah, tapi kamu malah berusaha membaca pesan dari perasaan-perasaan itu. Jadi tidak ada yang salah dengan perasaan-perasaan itu sebetulnya. Nggak ada yang salah. Justru sebetulnya kalau kita ibaratnya nih, kalau si pembawa pesan ini datang, terus kita tolak, kita buru-buru tutup pintu, sedangkan si pesan ini kan harus disampaikan karena itu adalah pelajaran kita. Mungkin saat itu dia pergi gitu. Kalau kita tekan, kalau kita lawan gitu ya, mungkin saat itu dia pergi. Tapi karena itu pesan berhubungan dengan diri kita, dia akan datang lagi gitu. Mungkin dengan orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, peristiwa tapi yang berbeda, polanya sama dan rasanya masih akan datang gitu. Jadi ternyata daripada ya depresi, melawan dan berusaha menghilangkan itu semua, ternyata yang menyembuhkan adalah penerimaan. Gitu. Oke, menarik ini. Karena kalau menarik ya, pola pikir yang menarik gitu ya. Karena seringkali dari kecil tuh kita sering ya, kalau nangis itu bilang, udah jangan nangis, cepet gitu kan. Seringnya digituin ya. Terus kalau datang perasaan yang nggak nyaman suka digitu, laki-laki cengeng gitu. Suka begitu ya, soalnya gitu ya. Kita jadi terpolar ya, kayak jadi bener-bener kalau perasaan yang jelek harus dibuang, perasaan yang baik malah harus dipertahankan terus. Nah, dua-duanya ini sebetulnya yang membuat kita semakin menderita gitu ya. Oke, menarik. Nah, sebelum nanti ngobrol lagi sama Rusi, saya mau ke pembedah yang pertama dulu nih, gitu ya. Tadi kita sudah kenalan ya. Beliau ini seorang pengembang hipnotik copywriting dan automatic writing, gitu ya. Dan beliau ini juga salah satu pengasuh di komunitas The Writers ya. Salah satunya melahirkan Rusi ini. Nah, Kang Asep, saya mau langsung tanya Kang Asep nih. Gitu ya. Baik, Mas Ari. Kang Asep. Nah, menurut Kang Asep, apa yang menarik dari buku ketiganya Rusi, Puzzle of My Journey ini dari kacamatanya Kang Asep sendiri? Monggo, silakan Kang Asep. Semuanya, selamat malam semuanya teman-teman. Mohon maaf seandainya suara saya muncul tenggelam karena di Bogor rupanya sedang hujan besar. Hujan besar. Baru saja ini pas banget dengan launching. Semoga hujan besar ini menjadi pertanda bahwa kehadiran buku Christabel Rusi ini
menjadi berkah ya buat semuanya ya, buat pembaca. Amin, 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 amin. Kang Ya, saya Asep. mengerti. Oke, oke. Kalau saya melihat buku Rusi yang berjudul Puzzle of My Journey ini sangat sangat amat menarik ya. Kebetulan saya mengamati bahkan ketika bagian-bagian buku ini masih terserak di sosial media Rusia ya, karena kalau tidak salah beberapa bagian diantaranya ada di Facebook dan ada di apa channel-channel lain ya. Ya, Jadi betul, Kang. saya membacanya jauh sebelum buku ini diterbitkan gitu. Dan ketika buku ini sudah menjadi satu kumpulan cerita yang menarik, yang kalau saya panggil ini adalah sebuah soliloquy gitu ya kalau di dalam bahasa sastra, sebuah percakapan batinan, percakapan dalaman antara Rusi dengan diri Rusi sendiri. Apakah percakapan itu terpicu dengan momen atau perasaan yang muncul atau konteks di sekitar sekeliling Christabel Rusi, baik itu memori yang tiba-tiba muncul ketika sosok seorang ayah terlintas di kepalanya, atau suara Lil, anak Christabel Rusi ya teman-teman ya, yang menangis merengek-rengek ketika Christabel Rusi mau pergi entah barang sebentar atau lama misalkan. Dan dari lintasan-lintasan momen, dari konteks-konteks yang muncul tiba-tiba, itulah kemudian Rusi mungkin secara tidak langsung memaknai hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pembaca, terkhusus bagi saya. Sehingga 58 tulisan lebih atau soliloquy dari diri Rusi ini menjadi 58 nilai kalau menurut saya ya, yang saya punguti satu demi satu menjadi sesuatu yang sangat nikmat untuk dibaca dan menjadi bagian dari pengalaman batin saya tentunya. Artinya ketika saya membaca 58 percakapan dalaman Rusi, apakah itu saya tidak menangkapnya itu sebagai konflik batinnya ya atau apa, tetapi sebagai sebuah ilustrasi yang kemudian dari ilustrasi itu Rusi entah dengan merencanakannya dengan baik sebelumnya atau itu tiba-tiba otomatis muncul ketika jari jemarinya trans menuliskan ilustrasi tersebut, tiba-tiba menghadirkan satu nilai yang luar biasa gitu, yang orang banyak mungkin bilang quote ya, kalau saya sebagai orang iklan memandangnya itu sebagai punchline. Artinya membaca 58 tulisan Rusi sama dengan saya memunguti 58 quote, 58 makna yang memperkaya diri saya gitu. Itu luar biasa sekali ya. Nah, terlepas dari itu saya melihat buku ini memberikan pelajaran buat saya paling tidak ada 3 hal ya. Pertama, karena saya berkecimpung di dunia writing ya bersama Om Bud tentunya sebagai founder The Writers, saya melihatnya dari kacamata sebagai bagian dari komunitas penulis tentunya ya. Pelajaran yang pertama yang saya dapat adalah bahwa buku ini mengajarkan kita apapun, baik momen, sekeliling diri, kejadian-kejadian, memori, pengalaman baik, pengalaman buruk, dan sebagainya, itu adalah partikel-partikel ide gitu teman-teman, yang sangat amat kaya gitu. Berapa pengalaman yang pernah kita alami, itulah jumlah ide yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dan Christabel Rusi adalah salah satu orang yang sangat amat sadar, kebetulan kan aliran Rusi ini memang aliran kesadaran ya. Jadi dengan sangat sadar dia buka tangannya, dia tangkap partikel-partikel ide itu menjadi sebuah tulisan. Yang saya sangat tertarik dengan bahasa Mas Ari tadi, Rusi berhasil apa tadi ya, menangkap luka menjadi karya ya. Ya. Yang mana kalau menurut saya tidak semuanya luka di sini. Cerita-cerita happy, cerita-cerita lucu dan sebagainya muncul juga gitu ya. Bahwa karyanya ya betul gitu ya. Lantas yang kedua, nah Christabel itu mengemas partikel-partikel ide tadi
anugerah dari Tuhan tadi bukan cuma sekedar saja gitu, menuliskan begitu saja. Tapi kalau saya melihatnya ini menjadi satu formula, di mana saya tangkap momen kejadian, baik itu luka, baik itu sesuatu yang poetik, romantik, karena ada juga cerita dengan Mas Ari di sini nih. Banyak kebersamaan Mas Ari juga yang dituliskan di sini, dan tiba-tiba menjadi nilai yang luar biasa gitu. Maupun humor atau hubungannya dengan anak dan siapapun di sekitar Rusi gitu ya, itu sebagai ilustrasi. Ilustrasi itu kemudian dikemas dan Rusi selalu menyelipkan satu hal yang kalau dalam bahasa saya sebagai orang iklan namanya itu punchline. Satu kalimat yang mengejutkan, dan kalimat yang mengejutkanlah itu nilai-nilainya. Saya mungkin tidak perlu menyebutkan contohnya bagian yang mana ya, biar 65 teman-teman di sini penasaran untuk segera membelinya gitu. Itu yang kedua. Jadi partikel ide tadi dikemas dengan sangat baik dan selalu ada elemen mengejutkan dalam format quote ya, atau punchline kalau dalam bahasa saya. Lalu pelajaran yang ketiga yang saya tangkap dan mudah-mudahan teman-teman juga tangkap nanti pada saat membacanya. Di sini ada satu nilai yang luar biasa. Rusi selalu menghadirkan reframing. Dia memaknai sesuatu, memaknai ulang sesuatu menjadi sesuatu yang baik. Jadi ini luar biasanya karena dari hal yang remah temah saja teman-teman, hal yang remah temah saja. Misalkan ketika Rusi mau pergi ke satu tempat, tiba-tiba Lil, anak cowok Rusi ya, menangis merengek-rengek gitu, bete, nggak mau ditinggalkan gitu. Padahal kata Rusi, ketika momen sedang bersama di rumah, memiliki waktu yang banyak, masing-masing sibuk dengan gadgetnya gitu. Lil sibuk dengan gadgetnya, Adele juga sibuk dengan gadgetnya, adiknya Lil ya, Adele itu ya. Kemudian mungkin Rusi juga, Mas Ari juga gitu. Tapi di kala momen ketika mau berpisah, kok masing-masing merasa kehilangan gitu, merasa seakan waktu di rumah itu kurang, nggak mau berpisah. Terus kemana aja momen ketika main gadget ini? Dan di situ tiba-tiba Rusi menghadirkan satu punchline bahwa ada baiknya pada saat kita bersama, kita berpikir untuk tidak menyia-nyiakan kebersamaan ini, ya, momen kebersamaan ini, dengan bagaimana seandainya perpisahan tiba, sehingga waktu yang Tuhan berikan, luangkan untuk kita menikmati momen kebersamaan, taruhlah di lingkup keluarga kecil ini, menjadi kita pergunakan sebaik-baiknya gitu. Nah, artinya di setiap serpihan ilustrasi, setiap serpihan kejadian, momen atau apapun, pelajaran ketiga yang saya tangkap selalu Rusi maknai dengan makna positif. Kira-kira 3 pelajaran itu yang saya tangkap, Mas Ari. Dan saya harus ucapkan terima kasih untuk Rusi ya. Oke, terima kasih banyak Kang Asep. Ini selalu menarik ya, kalimat dari Kang Asep itu ya. Jadi mungkin begitu kali ya kalau orang iklan ya. Jadi bisa merangkai satu kata yang sangat menarik. Terima kasih banyak Kang Asep gitu ya. Terima kasih, Mas. Sekarang teman-teman, habis narasumber kita yang satu ini ya, habis pembedah kita yang satu ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Saya terus terang menunggu apa komentar beliau yang satu ini gitu ya. Karena awal saya kenal pembedah buku yang satu ini itu dengan tulisannya yang nyeleneh gitu. Selalu nyeleneh gitu ya. Saya masih ingat banget tulisan beliau pertama kali yang saya baca adalah tato di pantat. Nah, sekarang beliau mau membedah buku judulnya Puzzle of My Journey, dan itu kayaknya sangat bertolak belakang ya, polaritas yang sangat menarik nih. Dari seseorang yang nyeleneh mau membedah tulisan yang lebih banyak mungkin tulisan spiritual ya. Saya mau langsung panggil nih pembedah yang kedua. Beliau ini seorang storyteller gitu ya. Beliau ini juga book writer dan ini suhu besar lah ya. Ya. Saya mau langsung panggil. Selamat malam Om Budiman Hakim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Om Bud? Alhamdulillah. Suara saya cukup jelas nggak? Jelas sekali. Jelas. Alhamdulillah. Om Bud,
Saya mau langsung dengar nih. Mungkin teman-teman juga mau dengar dari kacamata seorang Budiman Hakim. Bagaimana buku Puzzle of My Journey ini? Silakan Om Bud. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Cepi Hakim ya, seorang Welcome, Pak Jordi. Selamat Suatu malam, kehormatan. Pak Cepi. seorang marskal bintang 4 menghadiri bedah Saya bukunya nonton Rusi. YouTube-nya Pak Helmi Yahya ini. Juga terima kasih juga atas kedatangannya buat Ibu Ade Rani ya, seorang psikolog handal ya, idola saya. Juga Ibu Yangki Hartiasti, seorang dosen UI, doktor S3 yang sekarang lagi mengejar gelar profesornya. Wah, welcome. Nah, hebat nih kayaknya kalau Rusi yang bikin ini, kalau Rusi yang bikin buku kayaknya yang hadir banyak. Alhamdulillah. Berkat Om Bud dan Kang Asep ya. Oke, kita mulai ya. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi begini, setiap kali kita mengalami sebuah kejadian, itu berarti kita memperoleh sebuah pengalaman. Nah, perlu dipahami bahwa ketika sebuah peristiwa terjadi, kita mengalami dua jenis pengalaman sekaligus. Yang pertama adalah pengalaman lahir, dan yang kedua adalah pengalaman batin. Nah, pengalaman lahir misalnya kita dipukulin orang, dan kita terluka. Wajah kita bonyok berlumuran darah, harga diri kita jatuh. Terus kita ke rumah sakit, kita diobatin, lalu sembuh. Bekas lukanya ada, tapi kita sembuh. Itulah yang disebut dengan pengalaman lahir. Nah, pengalaman batin hampir mirip. Pengalaman batin adalah saat kita dipukulin orang, dan kita terluka, wajah kita berlumuran darah. Kita merasa sangat terhina, harga diri kita jatuh. Kita merasa diri kita nggak berharga. Lalu kita ke rumah sakit, lukanya diobatin, lalu sembuh. Bekas lukanya masih ada, tapi kita sembuh. Masalahnya adalah saat kita memandang bekas luka itu, pengalaman saat kita dipukulin orang itu seperti di rewind dan ditayangkan kembali oleh pikiran kita. Jadi menariknya beda antara pengalaman lahir dan pengalaman batin di situ. Jadi pengalaman saat kita dipukul itu seperti di rewind dan ditayangkan kembali oleh otak kita. Kita panik. Kita buru-buru ngeliat ke cermin, ternyata wajah kita baik-baik saja. Nggak ada darah di wajah kita. Wajah kita sama sekali bersih, tidak berlumuran darah. Tapi sayangnya, rasa terhinanya itu muncul lagi. Harga diri yang jatuh saat itu datang kembali. Dan lagi-lagi saat itu kita kembali merasa terhina. Kita merasa nggak berharga. Harga diri kita jatuh. Jadi teman-teman sekalian, ketika orang berkata bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa diulang, itu betul. Tapi hanya terbatas pada pengalaman lahirnya saja. Sementara pengalaman batinnya bisa jadi akan berulang terus. Setiap kali kita menemukan pemicunya. Dalam konteks di atas adalah saat kita melihat bekas luka yang sudah mengering, yang ada di cerita di atas. Lukanya sudah sembuh. Tapi bekas lukanya selalu menjadi tombol pemicu kalau kata istilahnya Kang Asep lupa saja. Pokoknya ada tombol pemicu. Anchor, akan menjadi anchor mengantarkan kita kembali ke masa lalu di mana kita merasa terhina, merasa nggak berharga, merasa ya begitulah, nggak bermartabat itu rasanya. Teman-teman sekalian, jadi saya ini termasuk tipe manusia yang punya daya ingat luar biasa gitu. Saya diberkahi oleh Tuhan. Saya punya daya ingat yang luar biasa. Saya bisa menggambarkan dengan detail sebuah tempat yang saya kunjungi saat saya berusia 4 tahun. Jadi suatu hari agak melenceng sedikit ya. Jadi waktu itu ibu saya panik karena saya nggak kawin-kawin, saya nggak menikah. Terus ibu saya bilang, kamu mau nggak saya ajak ke Padang nganterin mama? Boleh. Yang namanya ngantar ibu ya, kita berbakti lah sama orang tua. Nah, saya nganterin ibu saya, terus saya nanya-nanya, ini kita nanti nginep rumah nenek kan? Iya, rumah nenek. Ini masih ingat? Mau sih. Serius. Nggak mungkin, kamu baru umur 4 tahun. Nggak mungkin. Enggak, saya masih ingat. Kayak gimana? Ini rumah nenek itu rumahnya rumah panggung.
rumah panggung, di belakangnya tuh langsung Danau Singkara. Di depannya itu jalanan, di sebelah jalanan itu ada tanah menggunung yang tempat rel kereta api. Kalau kita lewatin rel kereta api, itu saya akan ketemu orang yang saya suka main sama dia, namanya Pai. Dan saya di sebelah kirinya tuh ada pemakaman. Pemakaman itu adalah tempat kakek kita dimakamkan. Wah, ibu saya kagum banget. Dan saya waktu itu ibu saya kagum, dan saya juga kagum juga sama diri saya sendiri itu. Hebat juga loh gue. Canggih juga gue nih. Jadi saya bersyukur sekali memiliki kemampuan itu. Sayangnya belakangan saya baru menyadari bahwa kemampuan ini juga mempunyai konsekuensi. Bahwa berkah dan bencana selalu datang berpasangan. Kalau dalam surat Al-Insyirah ayat 5 itu fa inna ma'al usri yusra. Berkah dan bencana selalu datang berpasangan. Artinya apa? Resiko dari kemampuan mengingat saya ini adalah saya juga terpaksa mengingat segala macam kejadian yang tidak mau saya ingat. Kesakitan masa lalu juga sering datang nyelonong ke dalam ingatan saya. Dan parahnya kemampuan melupakan saya itu kurang tinggi. Yang saya hebat adalah kemampuan mengingat. Kemampuan melupakan saya itu jelek banget. Sehingga ingatan-ingatan buruk masih selalu menempel di otak saya. Jadi saya berkesimpulan bahwa kemampuan mengingat dengan baik itu luar biasa. Tapi kemampuan melupakan juga besar sekali manfaatnya. Kemampuan mengingat itu hebat, tapi kemampuan melupakan itu juga dahsyat. Bagi teman-teman sekalian, ya, seperti telah saya sebutkan sebelumnya bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa diulang. Itu betul. Tapi pengalaman batin yang terjadi di masa lalu itu bisa hadir di masa sekarang. Berarti kesimpulannya adalah, saya berpikirnya begini ya, nggak tahu nih saya betul apa enggak nih, ya analisa saya aja ya, saya bukan psikolog. Kalau pengalaman masa lalu bisa datang ke masa kini, mendominasi pikiran kita, seharusnya logikanya kita juga bisa datang ke masa lalu untuk menghampiri pengalaman batin itu. Kita hampiri masa lalu sebelum dia datang menghampiri kita. Ini sejalan dengan omongannya Rusi tadi. Daripada kita menghindari sesuatu, ya udah kita hadapin aja, kalau perlu kita berdamai gitu. Jadi sekarang dalam konteks kita masuk ke bukunya Rusi, ya, setelah membaca buku ini, saya bisa menyimpulkan bahwa itulah yang dilakukan oleh Rusi, Christabel Rusi, penulis buku ini. Dia datang menghampiri masa lalunya. Dia masuk kembali pada pengalaman batin yang mengganggunya. Pengalamannya dalam pencarian diri itulah yang ditulisnya dalam buku ini. Dan proses yang dilaluinya ini sungguh panjang, bahkan sejak dari masih anak-anak ya. Kalau saya baca itu, sering dianggap lemah, sering dianggap nggak becus sama ibunya gara-gara motong wortel aja kok nggak bisa, kok tebal banget, bukannya tipis-tipis gitu, kamu bisanya apa sih? Yang sepele-sepele aja nggak bisa. Nah, ternyata itu adalah kesakitan-kesakitan yang seperti yang pernah juga saya alami, yang selalu kok hadir lagi di masa sekarang, ini kurang ajar nih. Ya udah. Benar, Om. Kesimpulannya adalah daripada saya diteror, diintimidasi oleh pengalaman masa lalu yang menyakitkan, saya yang nyamperin masa lalu gitu. Dan saya berdamai dengan kesakitan itu. Jadi logika saya itu mungkin itulah yang dilakukan oleh Rusi. Jadi Rusi ini belusukan ya, masuk ke dalam dirinya sendiri. Makanya judulnya adalah Puzzle of My Journey, perjalanan kembali ke diri. Jadi dengan bahasa saya gitu ya, jadi Rusi ini belusukan masuk ke dalam dirinya sendiri. Satu persatu Rusi datangi setiap episode hidupnya. Dia bereskan semua kekacauan-kekacauan yang terjadi di masa lalu. Dia tuliskan semua pengalamannya, dan dia bagi kepada kita semua dalam bentuk buku. Jadi akibatnya menulis membuat Rusi itu memperoleh keuntungan ganda. Pertama, dia menulis untuk berkarya, dan menulis sekaligus sebagai proses healing yang ampuh untuk dirinya sendiri. Ini berdasarkan apa yang saya baca gitu ya.
Jadi proses pencarian diri sendiri yang dilakukan Rusi ini telah membuatnya mampu berdamai dengan diri sendiri. Dia mulai memaafkan dirinya sendiri. Dia mulai memaafkan semua orang yang pernah melukai dirinya. Dia mulai memahami dan berdamai dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Semua hal tersebut membuatnya jadi lebih berkompromi dan lebih bijak. Dan lebih dari itu bahkan dia berhasil menemukan sinar diri yang selama ini tidak berhasil ditemukannya. Saya nggak berhasil, apa namanya, saya nggak tahu nih istilahnya gimana ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, she found the light in her that she couldn't find it before. Jadi saya nggak tahu bagaimana, saya dari tadi berusaha menerjemahkan, saya agak sulit. Tapi dengan bahasa Inggris mungkin lebih jelas ya. Jadi she found the light in her that she couldn't find it before. Jadi bahkan lebih dari itu, Rusi bukan hanya telah mengenal dirinya sendiri, tapi Rusi juga dapat mengenal orang lain dengan pengetahuannya. Dan itu udah waktu di IG Live sama saya dengan Kang Asep ya, Rusi sudah mempertunjukkan ya bagaimana dia mempunyai kemampuan untuk membaca orang lain dengan pemahaman human design gitu. Jadi buat yang ingin mengenal dirinya sendiri, karena rasanya kok kurang mengenal diri sendiri, atau ingin mengetahui diri kita sendiri dari perspektif orang lain, kita sebenarnya orang kayak apa sih nih? Kita sering bertanya begitu. Kalian bisa berkonsultasi sama Rusi langsung. Demikian analisis saya tentang buku Puzzle of My Journey, Perjalanan Kembali ke Diri oleh Christabel Rusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih, Om Bud. Kalimat tadi bahasa Inggrisnya apa tadi? Yang Om Bud bilang? She found the light in her that she couldn't find it before. Itu satu kalimat yang menggambarkan banyak hal yang selama ini dilakukan di buku ini gitu ya. Dirangkum dalam satu kalimat itu sebetulnya gitu ya. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Wah, ini memang kalau Suhu yang berbicara tuh singkat ya. Dalam satu kali kalimat. Intisarinya. Oke. Nah, teman-teman gitu ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, yuk silahkan gitu ya. Kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya, atau teman-teman yang sudah membaca buku ini dan pengen cerita. Mungkin ada satu cerita aja lah ya yang mungkin paling berkesan. Monggo silahkan buka aja mikrofonnya gitu ya. Silahkan mau itu pertanyaan atau sharing dari teman-teman yang sudah baca buku Puzzle of My Journey. Monggo silahkan. Halo. Siapa ini? Oh, tadi ada yang buka mikrofon ya. Ya, ada pertanyaan mungkin, silakan teman-teman, pertanyaan atau pernyataan. Ini ada pertanyaan dari Pak Santo Gunawan. Hal apa yang menginspirasi buku ini? Silakan, Bu. Hal apa yang menginspirasi buku ini? Kalau ini pencarian sebetulnya. Okay. Pencarian akan rasa, ya pencarian akan rasa damai sebetulnya. Akan rasa damai, rasa keterhubungan, karena ya itu tadi sebetulnya saya pribadi berangkat dari banyak menyadari banyak luka sebetulnya. Jadi banyak perasaan yang membuat hidup saya tuh sebetulnya terasa nggak nyaman buat diri saya sendiri gitu. Dan saya sampai di pertanyaan bahwa orang tuh bisa bahagia nggak sih gitu kan, orang tuh bisa nggak sih hidup dengan damai, dan kuncinya tuh apa, kebahagiaan, kedamaian tuh adanya di mana gitu ya. Dan ternyata ya itu, saya belajar bahwa perjalanan itu datang melalui rasa-rasa gitu kan, yang sebetulnya jadi petunjuk. Jadi sebetulnya inspirasinya adalah dengan tadi, setiap ada rasa yang datang, itu yang saya olah, karena sebetulnya saya mencari rasa ini sebenarnya mau ngomong apa ya sama saya gitu. Dan itulah kenapa dari setiap
momen gitu ya, setiap rasa yang datang itu bisa memunculkan ide untuk menulis. Nah, kalau di The Writers, Om Bud sering bilang creative attitude bisa menulis tanpa ide gitu kan. Sebetulnya ya kalau kita peka aja, sadar sama rasa yang kita rasain tiap hari, itu ada banyak banget yang mau disampaikan sebetulnya ya dari rasa-rasa yang muncul gitu. Entah berkaitan kita ketemu orang tertentu atau ada situasi tertentu, itu sebetulnya ya tadi pesan gitu. Nah, cara saya belajar adalah dengan nulis gitu. Makanya di tulisan ini lebih banyak mungkin gayanya tuh saya lagi ngobrol sama diri saya sendiri gitu. Jadi tulisan ini sebetulnya cara saya untuk ngulik diri saya sendiri gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sis Maria. Melihat Kak Rusi yang sudah punya buku lebih dari 3 ya, kalau boleh tahu berapa lama kira-kira proses dari ide sampai jadi buku? Apa kiat-kiatnya buat kita para pemula? Nah, ini banyak juga pertanyaan dulu ya. Waktu kamu pertama kali mau nulis buku, gimana sih nulis buku? Mungkin ini pertanyaannya Sis Maria dulu gitu ya. Prosesnya berapa lama? Lalu dari ide sampai jadi buku dan apa kiat-kiatnya buat para pemula? Ya, buku rata-rata buku saya itu masing-masing 2 tahun saya buatnya. Jadi waktu Puzzle of Happiness itu 2 tahun juga, itu 2017 ya terbit. Kayaknya saya nulis dari 2015-an. Kemudian Puzzle of Mindfulness itu kumpulan dari 2017 sampai 2019. Dan yang My Journey ini kumpulan dari tulisan saya dari 2019 sampai 2021. Jadi rata-rata kalau buat saya pribadi itu sekitar 2 tahun untuk satu buku. Karena kalau saya kan idenya, maksudnya buku itu berangkat dari pengalaman sehari-hari gitu kan. Jadi seberapa banyak yang bisa saya tangkap, seberapa banyak yang bisa saya sudah bisa berani tuangkan ke tulisan. Nah itu sih sebenarnya yang bikin waktu saya tuh sekitar segitu. Cuma mungkin untuk tiap orang mungkin beda ya, karena kan mungkin buku juga macam-macam, ada yang dari memang ide fiksi atau ide pengetahuan atau belajar gitu. Jadi mungkin bervariasi, tapi kalau saya pribadi rata-rata satu buku itu 2 tahun prosesnya. Oke, lalu apa kiat-kiat buat para pemula untuk menulis dan membuat buku? Mulai aja. Mulai aja, karena kayak waktu pertama kali nulis Puzzle of Happiness itu juga nggak kepikiran bakal jadi apa gitu. Cuma ada dorongan pengen nulis, ya udah nulis aja gitu. Toh biasanya seringkali hasil akhirnya itu biasanya juga jauh kok dari apa yang kita mulai gitu. Jadi mulai aja. Kalau di The Writers kita diajarin ada ruang imajinasi. Nah di ruang imajinasi itu bebasin aja, keluarin aja semuanya, nggak usah mikir dulu ini bakal jadi apa, ini bakal gimana gitu ya. Apalagi bakal laku apa enggak gitu ya. Apa yang ada di depan kita, apa yang ada di rasa ada di rasa kita, dan kita mau nulisnya apa, dibebasin aja gitu. Nah nanti setelah ruang imajinasinya keluar, nanti akan ada waktunya sendiri masuk ke ruang editing. Nah di ruang edit ini baru deh mulai kita rapiin, kita bolak-balik, dan biasanya itu bisa geser dikit, bisa geser jauh dari apa yang kita mulai. Jadi pada saat mulai nggak usah kebanyakan mikir sih ya, maksudnya ini bakal jadi apa, karena along the way di sepanjang prosesnya itu kita juga nggak tahu bakal ada inspirasi apa yang tiba-tiba datang, bakal ada bahan atau kreativitas apa, itu bisa berkembang gitu. Jadi yang penting mulai, karena di saat mulai itu kita sebetulnya sudah membuka diri untuk mendatangkan ide dan kreativitas gitu dengan sendirinya. Kayak iklan ini ya, kayak iklan salah satu e-commerce ya. Apa sih? Mulai Mulai aja dulu ya. Oke. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Vivi ya. Buku ini bergenre apa? Memoir atau motivasi? Efek apa yang diharapkan dari membaca buku ini? Silakan Bu. Kalau memoir itu apa ya? Saya nggak tahu. Atau ini bergenre apa? Bergenre apa? Saya bingung kalau ditanya. Karena sebenarnya ini cuma ya itu ya. Ungkapan rasamu. Wuhui. Iya, ini ungkapan rasa aja. Saya cuma berpikir mungkin
ada teman-teman yang mengalami rasa seperti yang saya alami, siapa tahu dengan saya membagikan apa yang saya rasakan, siapa tahu tulisan saya bisa menemani orang yang mungkin sedang mengalami perasaan yang sama, tapi belum punya keberanian atau bahkan belum mengenali itu rasa tentang apa gitu. Nah, kadang-kadang kan itu ya. Nah, mungkin tulisan ini bisa menemani teman-teman yang baca supaya teman-teman yang baca juga mulai mengenali lagi rasa-rasa yang selama ini mungkin masih dipendam atau ditolak atau nggak berani mengungkapkan yang mungkin nggak berani diungkapkan gitu. Jadi kalau efek yang diharapkan sebetulnya kalau saya sebetulnya sangat minimalis kalau soal harapan ya, tapi kalau soal ekspektasi saya cuma yaitu tadi Mbak Vivi, kalau ada orang yang baca buku ini dan kemudian mereka dapat dan mengenali rasa-rasa yang mereka rasakan di diri mereka sendiri, menurut saya itu udah bikin saya happy sih, karena kesembuhan itu adanya di dalam. Jadi setiap orang yang sedang mencari kesembuhan sebetulnya yang perlu mereka lakukan cuma perlu menengok ke dalam gitu. Nah, kadang-kadang orang nggak berani untuk ngelihat ke dalam karena mungkin saking banyaknya yang kita berusaha tutupi gitu ya, saking banyak yang kita tolak. Nah, itu tadi, siapa tahu buku ini bisa nemenin teman-teman yang baru mau mulai ke dalam, mau itu berantakan, mau itu gelap, yuk bareng-bareng gitu. Nggak sendirian gitu intinya. Yes, dan akhirnya berani untuk mengekspresikannya. Iya, karena di buku ini jujur banyak banget tulisan-tulisan yang tadinya cuma beredar di antara cuma saya share ke Ari atau ke Koko, ke cici saya gitu, karena itu sangat personal gitu ya, atau kayaknya ini aib nggak ya? Gitu ya. Ini aib nggak ya gitu. Cuma ternyata saya bergeser jadi ngelihatnya ini bukan aib, tapi ini perjalanan dan ini keberanian saya untuk berteman dengan rasa-rasa itu gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya harap sih bisa nemenin para teman-teman yang baca itu. Oke, menarik Bu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Putri gitu ya. Kejadian apa yang menjadi titik balik kehidupan Kak Rusi? Bagaimana awal mula Kak Rusi mengenal human design dan seberapa akuratnya human design itu menurut Kakak? Ini kayaknya kita perlu zoom satu kali lagi kalau pertanyaan ini ya. Iya, benar-benar. Oke, ini pertanyaan yang pertama dulu. Kejadian apa yang menjadi titik balik kehidupan Kak Rusi? Itu dulu. Kejadian yang jadi titik balik, sebetulnya satu momen gitu nggak ada. Tapi ada rentetan kejadian yang memang yang kata Om Bud tadi juga bilang, buat teman-teman yang baca, saya udah merasakan lukanya itu dari kecil, tapi baru benar-benar berasa di titik terendahnya itu ya sekitar 2000 setelah punya anak sih ya. Setelah punya anak makin berasa bahwa luka-luka yang dulu saya pikir sudah saya tekan, saya pikir itu udah selesai karena itu udah waktu saya kecil, itu saya pikir udah nggak ngefek lagi. Tapi ternyata seiring saya menikah, saya punya anak, kok ternyata itu masih keluar berupa bentuk yang lain, tapi ternyata rasanya masih si rasa Rusi kecil ini gitu loh. Jadi titik baliknya mungkin di saat titik terendah atau pernah mengalami depresi gitu ya, itu mungkin titik baliknya, karena udah ngerasa masa sih hidup harus begini gitu, masa sih gue nggak bisa apa-apa gitu. Nah di situ mulai nanya gitu. Nah sebetulnya rangkaian 3 buku ini sebetulnya itu rangkaian pertanyaan saya. Awalnya saya nanya bahagia itu ada apa enggak. Itu di buku Puzzle of? Itu jadi Puzzle of Happiness. Jadi apa yang saya temukan, saya rangkum, saya tuangkan ke Puzzle of Happiness. Kemudian dari happiness itu ternyata saya menyadari, oh bahagia itu adanya di dalam dan itu bergantung kesadaran kita mengenali hal-hal yang datang. Jadilah buku kedua Puzzle of Mindfulness. Dan ternyata di buku ketiga saya baru menyadari bahwa happiness, mindfulness itu semuanya bagian dari perjalanan saya ke dalam. Jadi apa yang saya cari, bahagia, damai atau apapun itu ternyata itu ada ketika saya sudah bisa mengenal diri itu. Jadi kalau mau termasuk juga dengan hubungan mengenal Tuhan, itu ternyata bisa didapat dengan mengenal diri. Saya jadi kenal gitu, kenapa saya ada gitu. Nah itu semuanya dari situ. Oke,
Thank you. Secara singkat, bagaimana awal mula Kak Rusi mengenal human design dan seberapa akuratnya human design itu menurut Kakak? Ya, jadi singkat dulu ya. Awal mulanya ya ini ya, kayak jadi semenjak awal saya nanya bahagia itu ada apa enggak, itu saya mulai yakin bahwa semesta itu selalu kasih jawaban. Asal kita bertanya dan menanyakan pertanyaan yang tepat gitu. Ya kan? Terus nggak perlu dianggap aneh kalau nanya yang menurut orang aneh ya? Iya, nanya aja gitu kan. Mau dijawabnya kapan, mau dijawabnya melalui apa juga kita nggak tahu. Yang penting ada pertanyaan apa, tanya aja, nggak ada yang salah juga. Nah, sebetulnya dari mulai pengalaman itu, apapun yang kita tanyakan semesta akan kasih jawabannya. Nah, dari dulu saya selalu punya pertanyaan, saya ini siapa, ngapain saya ada, saya ini sebenarnya orang kayak apa, karena banyak banget udah kemasukan tularan gitu kan, dari bentukan entah orang tua, entah lingkungan, sampai kadang-kadang di satu titik saya sendiri nggak tahu yang diri saya yang mana, yang tularan yang mana gitu. Nah, panjang sampai setiap ada tes kepribadian saya tuh selalu suka gitu kan. Sampai akhirnya di 2020 sih pas COVID itu ketemu grup namanya Shift Your Perspective ya. Yang menyemplungkan ada di dalam grup. Ya, ada tante saya, tante Yani Sastra ini juga ada. Nah, waktu itu saya masuk ke grup itu dan hari pertama masuk saya langsung diinfo, kamu mau tahu nggak chart human design kamu? Ya itu awalnya sekitar bulan April atau Mei 2020. Nah, begitu saya dikasih tahu human design dan saya ikut webinarnya, kepala saya tuh langsung sakit gitu. Karena kayaknya banyak banget pertanyaan tentang diri saya yang terjawab dari human design. Jadi kayak excited-nya itu kayak benar-benar meluap-luap gitu ya. Iya, sampai sakit kepala gitu kan, karena ya itu saking detailnya dan relate banget sama apa yang saya tanyakan, dan itu banyak yang saya dapatkan di human design. Yes. Mungkin sedikit ya, kalau misalnya kita bahas panjang nanti kita satu Zoom sendiri. Mungkin Sis Putri Lisya Anggra ini bisa cek YouTube-nya Lompatan Hidup aja kali ya. Di sana lebih detail gitu ya. Di sana lebih panjang ya gitu ya. Atau nanti bisa ikut komunitasnya Lompatan Hidup soal ini. Nah, yang terakhir nih, ketika menulis apakah ada revisi ulang tulisan sesuai dengan kesadaran saat ini dan atau dibiarkan mengalir begitu saja seperti journaling tanpa dijudge? Maaf banyak tanya Kak saat antusias. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak. Oke, silakan. Jadi pada saat mau di post gitu ya atau apa, itu pasti saya akan cek ulang. Sebetulnya cek ulangnya adalah ke rasa saya sendiri. Kira-kira kalau ini saya post tulisannya sayanya nyaman atau enggak gitu. Jadi saya selalu bilang di buku-buku saya, semua yang saya tulis itu berdasarkan pengetahuan dan kesadaran saya saat ini. Jadi saya juga nggak tahu apakah ini salah, apakah ini benar, tapi itu yang saya rasa saya nyaman untuk sharekan gitu. Jadi ya kalau mau di post atau apalagi ini mau dijadiin buku, ya saya lihat lagi, rata-rata sih nggak saya ubah, karena pada saat dulu udah beberapa yang udah di post pun itu memang sudah di finalize waktu dulu gitu. Jadi pada saat mau diterbitin buku sih kayaknya dikit banget yang diubah atau hampir nggak ada kayaknya, karena saya selalu memastikan rasanya itu setiap kali selesai nulis sebetulnya. Setiap kali selesai nulis, habis keluarin semua, nah baru saya baca ulang lagi, oh ini ada yang nggak enak atau ada yang lebih pas kata-katanya, itu persis pada saat habis nulis biasanya. Oke. Thank you pertanyaannya Mbak Putri ya. Lalu ada Pak Hendra Teguh ya. Kalau mendengar barusan sepertinya Rusi selalu bisa melihat ulang peristiwa-peristiwa tanda kutip nggak enak menjadi sesuatu yang positif. Tapi apakah memang selalu begitu? Apakah pernah mengalami ada momen nggak enak yang tetap jadi nggak enak gitu? Tolong share kiat-kiatnya jika pernah ketemu yang seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ada nggak? Ada dong gitu kan. Yang pesannya belum terbaca ya? Yang pesannya belum terbaca. Nah yang biasanya yang pesannya belum terbaca saya juga bingung kan apa yang mau dibagi kalau gitu. Jadi ada pastinya gitu. Pertanyaan-pertanyaan di jurnal pribadi saya masih banyak yang sebetulnya saya masih entah belum bisa terima atau belum ketemu jawabannya, yang pertanyaannya masih menggantung gitu.
itu banyak. Cuma kebetulan yang jadi tulisan adalah kalau yang ketika saya menulis, ketemu pencerahan untuk diri saya sendiri, oh ternyata begini, dan itu yang membuat diri saya merasa lebih baik gitu ya, atau merasa dapat sesuatu. Nah biasanya itu yang akhirnya sudah bisa jadi tulisan karena ada sesuatu yang sudah saya temukan. Oke. Kok tiba-tiba bisa dapat pencerahan sih? Pas nulis mengalir begitu aja atau tiba-tiba ting gitu, kalau kayak di komik gitu ada bolam nyala gitu? Itu gimana? Iya, jadi sebetulnya kan di dalam setiap dari diri kita itu ada citra Tuhan gitu kan, ada citra Allah, apapun bahasanya, ada yang bisa the higher self, ada yang bilang the true self. Di setiap diri kita tuh ada gitu, ada sisi yang bijaksana gitu. Cuma kita pernah nanya nggak sama dia gitu, gitu ya. Nah sebetulnya ketika kita bercakap-cakap dengan diri sendiri dengan bebas, tanpa judging, kitanya juga jujur ngungkapin perasaan, itu di situ akan ada komunikasi sih sebetulnya. Cuma kadang-kadang banyak orang yang menganggap itu gila gitu kan. Ngomong sendiri, jawab sendiri, padahal itu komunikasi yang memang terjadi gitu kan. Jadi sebetulnya tinggal kita berani nanya atau enggak, terus berani jujur apa enggak, terus maksudnya membebaskan diri untuk dengar jawaban yang muncul apa enggak gitu. Karena sebetulnya setiap orang pasti bisa, pasti punya keterhubungan dengan itu ya. Punya keterhubungan. Cuma biasanya kalau masih logika atau main biasanya jawaban-jawaban itu nggak kedengeran karena masih ketutup jadi suara-suara pikiran lah ya. Jadi ya tanya aja, tanya dan bebasin gitu. Yes. Oke. Dan ada dari Mbak Citra nih ya. Mbak, bukunya dijual di mana? Ada linknya. Mungkin nanti di fitur chat Bro Charles akan bantu untuk kasih linknya ya. Link mungkin bisa pakai HTTPS Bro Charles, HTTPS/bit itu bisa di situ. Dan bagaimana proses marketing bukunya yang kece ini? Silakan, marketingnya gimana? Ya, jadi iya Mbak Citra, seperti yang tadi saya bilang ya, saya mulai mendapatkan pengalaman-pengalaman ketika kita bertanya, ketika kita butuh sesuatu itu didatengin gitu kan. Termasuk soal marketing. Karena sebetulnya saya bukan tipe orang yang bisa menjual. Jadi saya tuh demennya nulis, ya udah gitu. Abis itu laku nggak laku nggak apa-apa karena kepuasan saya dinulis gitu kan. Tapi bukan dari volume penjualannya ya. Iya, dan sebetulnya kan itu bisa dioptimalkan, dan tapi ternyata begitu saya begitu makin kenal diri, makin ngebuka, makin tahu apa yang bagian saya, apa yang bukan, tiba-tiba saya diketemuin sama orang-orang yang seneng marketingin gitu. Kayak malam ini ada Bro Charles gitu kan. Bro Charles Tiono nih. Bro Charles ini tim yang sangat cocok kolaborasi energinya sama saya, sama Ari gitu. Jadi beliau yang buatin webnya, beliau yang mikirin kontennya ya. Benar gitu. Jadi memang tugas kita sebetulnya kita cuma perlu tahu kita sukanya apa, kita berani lakuin apa yang kita suka, terus kita buka diri aja gitu, buka ke semesta gimana jalannya, ntar ada sendiri orang-orang yang ternyata berjodoh dan bisa berkolaborasi secara energi, saling melengkapi, saling mengisi. Yes. Proses marketingnya nanti Bro Charles yang jawab. Kalau Rusi bilangnya proses marketingnya kalau bagi Rusi itu work by faith, berdasarkan keyakinan aja. Tapi proses marketing di balik yang teknis itu ada di Bro Charles sebetulnya. Ada orang yang didatangkan ya. Iya, karena ketika kita udah ngalir energinya, itu pasti akan menarik orang-orang yang sefrekuensi lah ya. Ini saya jadi ingat waktu pertama kali lihat tulisannya Om Budi Manakib. Iya, itu juga salah satu jawaban itu. Cerita. Gimana? Singkat aja, waktu itu gimana? Apa yang kamu minta ke semesta waktu itu ya? Iya, jadi waktu itu saya baru mulai nemuin bahwa selama ini saya kan bisnis ikut suami.
baru akhirnya firm bahwa sebenarnya saya nggak cocok di bisnis itu dan bukan itu yang sebenarnya saya suka gitu. Jadi selama ini saya ikut-ikutan cuma gara-gara nggak tahu mau ngapain gitu. Dan akhirnya mulai ngobrol dan akhirnya ya udah kayaknya yang aku suka tuh apa gitu ya. Yang ternyata yang saya suka itu nulis, saya bilang. Cuma waktu itu nulis dengerin orang ya. Nulis dengerin orang, ngobrol sama orang. Terus ini 3 mau jadi apa, mau ngerjain apa belum tahu gitu kan. Tapi ya tadi udah yang penting tahu kita sukanya apa. Ya udah gitu ya. Selang berapa nggak lama kok. Ya berapa hari setelah itu ya. Selang berapa hari saya memutuskan bahwa saya senengnya nulis kok dan saya kayaknya pengen jadiin nulis ini jadi salah satu dunia saya gitu. Yang dulu-dulu tuh nggak pernah berani karena selalu kepentok sama mau jadi apa gitu kan. Ya udah selang berapa hari tiba-tiba saya dapat teman saya share di FB tulisan tadi tato di pantat. Terus saya suka tulisannya, saya langsung follow Om Bud. Terus selang berapa hari saya ingat-ingat kok saya belum baca ya tulisannya Om Bud. Jadi saya buka dengan sengaja ke profilnya Om Bud. Saya scroll karena saya pengen baca tulisan-tulisannya. Tiba-tiba nemu bahwa akan dibuka grup penulisan The Writers batch 1. Itu kayak langsung ting 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 ting. Nah, kayak wah happy banget ketemu dunia yang selama ini saya nggak pernah dapet. Dan teman-teman tahu nggak, pertama kali Rusi masuk kelas The Writers itu gitu ya, itu mungkin kelas pertama atau kelas kedua dia isinya nangis doang. Nangis doang. Oh, saya belum pernah cerita sama Om Bud ya. Nangis doang. Kenapa? Karena dia merasa cuman hal yang sepele nih. Dipisah, disambung gitu ya. Terus ini titik apa koma itu dia tuh sering ngomelin saya dulu gitu. Ini harusnya dipisah, disambung. Ternyata kayak Kang Asep gitu, teman-teman di The Writers yang lain itu juga concern terhadap hal itu gitu. Dia merasa dunia yang selama ini dia bisa dianggap bukan apa-apa, ternyata dia ketemu orang-orang yang juga merasakan hal yang sama, bahwa kata itu bukan kata itu sesuatu yang luar biasa gitu. Merangkai kata itu sesuatu yang luar biasa. Yang selama dari kecil dia merasa bahwa nanti kalau kamu nulis jadi apa gitu. Nah jadi kerjaan dia tuh mungkin selama kelas The Writers berapa kali tuh cuma nangis doang tuh ketemu teman-teman yang sejiwa dengannya gitu. Wah jadi ini sekarang malam hari ini senang banget ya bisa ketemu Om Bud dan Kang Asep dan ada Mbak Devina lagi. Iya, thank you. Gitu ya. Oke, lalu ada Mas Oksan nih. Dari sekian journey di buku tersebut, cerita mana yang paling meninggalkan kesan terdalam buat Rusi? Dari 58 cerita ini. Yang meninggalkan kesan terdalam itu pastinya yang jujur ya, berhubungan dengan luka saya yang paling dalam gitu. Apa itu? Itu ada beberapa tulisan kayak yang semoga berjodoh baik. Itu tulisan yang paling susah saya tulis karena sebetulnya itu semoga berjodoh dengan baik. Jadi itu tuh saya akhirnya bisa menuliskan sesuatu yang selalu bikin saya nangis selama bertahun-tahun gitu. Dan itu susah nulisnya. Karena pada saat nulis itu saya masih sambil nangis. Ya. Saya masih sambil nangis dan baca berapa kali pun masih nangis lagi. Tulisan ke-6 ya? Iya, karena akhirnya saya bisa menuangkan apa yang selama ini cuma saya simpen. Nah, akhirnya ke kata-kata dan itu buat saya sih perlu keberanian sih gitu. Sampai akhirnya ketuang ya. Ya itu yang paling paling susah nulisnya gitu ya. Sama mungkin bab terakhir sih. Bab terakhir ya? Iya. Ini ya? Bab terakhir itu karena akhirnya saya ketemu satu sudut pandang lain yang membebaskan saya dari perasaan saya, luka saya terhadap Nova. Dan itu sudut pandang yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ternyata dan itu sangat membebaskan sih. Iya. Mungkin 2 itu ya. Oke, thank you Bu. Dan ini yang ada lagi dari siapa ya? Ada ini Bro Charles, ada linknya ya. Tadi pesan bukunya di situ aja gitu ya. Bisa lihat di fitur chat ya. Ini ada tantenya Rusi juga ya, tante
Yani ya. Halo yang mau join grup WA Shift Your Perspective tadi, perjalanan spiritual dan lain sebagainya. Cuman jangan kaget dengan obrolannya ya. Silakan gabung aja di grup itu ya. Semoga silahkan. Terus Menarik, nih Bro Charles juga kalau mau order bukunya silahkan di link tersebut, itu juga ada ya. Lalu ada Mbak Meta, makasih ya Rusi, aku merasa tercerahkan pas baca bab. Judulnya ada saat terpisah, ada saat terhubung. Quotes-nya jadi PR buat aku juga nih. Ini yang anak kecil siapa, yang orang dewasa siapa. Oke. Lalu ada dari Redmi, mungkin kita di sini juga bisa dikatakan dengan jodoh pertemuan dan terpisah pun juga jodoh. Yes, exactly. Bro Charles, saya juga ikut The Writers Batch 7 karena di info Cirusi. Bagi yang mau tentang info komunitasnya The Writers, bisa kunjungi websitenya juga thewriters.id ya. Nah, ngomong-ngomong kapan ya batch The Writers yang akan datang ya, Mbak Devina ya? Sekarang lagi jalan ya? Lagi jalan ya? Next batch-nya kapan ya? Sekarang lagi mau mulai batch 18 level 2 ya. Kita udah sampai angkatan ke-18 loh ya, bukan sombong. Jadi nanti yang ke-19 mungkin akan dimulai habis lebaran lah ya. Setelah Idul Fitri. Gitu. Dengan senang hati nanti ya. Bisa kontak-kontak Mbak Devina ya. Mbak Devina buat join komunitas. Mungkin bisa tulis di kolom chat Mbak Devina nomor handphonenya. Oke, boleh nanti saya tulis di situ juga. Terima kasih ya. Thank you. Dan ini ada Oma ya. Oma Sani. Ya. So true. Kita bertemu bukan suatu kebetulan, pasti ada alasan dari semesta yang membuat kita bertemu atau berpisah. Ya, betul sekali. Lalu dari Mbak Emma ya, sukses untuk Rusi, kamu memang beda dan spesial. Aku mau pesan bukunya dan sudah gabung di WA grupnya. Oke. Thank you Mbak Emma. Terima kasih teman-teman. Dan itu tadi ya, jadi sebelum ditutup nih teman-teman gitu ya. Buat teman-teman, satu hal yang sangat membantu Rusi sebetulnya adalah satu kelas penulisan yang namanya The Writers gitu ya. Itu diasuh langsung oleh Kang Asep dan Om Bud. Recommended ikut deh gitu ya. Kalau nanti ada kelas berikutnya tadi ya kata Mbak Devina ya abis lebaran nanti ya ikut deh gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih banyak sama Rusi gitu ya. Sama saya juga tapi lebih banyak sama Rusi karena dia yang energinya lebih banyak mendengarkan ya. Karena kita punya tagline itu let's energy do the work and let us do the living. Karena seringkali kita tuh membiarkan fisik kita yang kerja tapi tidak membiarkan energi kita yang bekerja gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngobrol banyak dengan Rusi, silahkan bisa ngobrol-ngobrol di Lompatan Hidup. Teman-teman bisa masuk di websitenya namanya lompatanhidup.com gitu ya. Jadi masuk aja ke situ di webnya lompatanhidup.com. Nanti mungkin saya share screen ya di lompatanhidup.com. Nanti teman-teman baca aja. Lompatanhidup.com. Nanti teman-teman akan bisa tahu banyak hal lah apa yang mungkin Rusi selama ini ceritakan gitu ya. Sekali lagi di lompatanhidup.com ya. Dan bukunya nanti ada di link yang tadi di fitur chat yang Bro Charles sharingkan gitu ya. Silakan klik di sana. Nah, sebelum kita tutup, teman-teman, kita mau ada door prize dulu, gitu ya. Nah, saya mau minta tolong nih. Yang pertama buat Kang Asep ya. Jadi door prize-nya begini nih. Jadi kita ada door prize 3 buku Puzzle of My Journey. Ini free dikirim ke alamat Anda, gitu ya. Cara dapetin door prize-nya begini. Nanti akan ada 3 pertanyaan, ya, masing-masing 1. Jadi nanti akan dilontarkan pertanyaan, mohon teman-teman yang tahu jawabannya langsung raise hand. Jadi di Zoom ini ada fitur raise hand. Cepet-cepetan klik raise hand ya. Nanti begitu siapa yang paling duluan raise hand, nanti kita akan buka mikrofonnya. Teman-teman silahkan menjawab pertanyaan yang diajukan. Oke ya, ada 3 buku free yang dikirimkan untuk Anda gitu ya. Untuk itu pertanyaan yang pertama saya mau minta tolong dulu pertanyaannya dari narasumber kita yang pertama nih, Kang Asep Herna. Silakan Kang Asep, pertanyaan pertama dari Kang Asep. Pertanyaannya mudah aja sekaligus branding ya, biar nancep di kepala 67 teman-teman di sini. Apa judul lengkap dari buku yang sedang kita perbincangkan ini? Judul lengkapnya ya? Wah, langsung pada raise hand tuh. Langsung Mbak Maria ya, Mbak Maria yang pertama nih. Silakan Mbak Maria. Ya, Pak. The Journey of
A Puzzle of My Journey, perjalanan ke dalam diri. Betul, Bu? Betul Kang Asep, karena Kang Asep ya. Sedikit terpleset. Puzzle of My Journey, perjalanan kembali ke diri. Iya. 100. Tepat sekali buat Bu Maria. Bu Maria, sebentar lagi Bro Charles akan kirimkan nomor WA-nya Bro Charles di fitur chat. Mohon Bu Maria bisa lihat di fitur chat. Nanti Bu Maria tolong WA ke Bro Charles ya, alamatnya. Nanti dikirimkan bukunya ke alamatnya Bu Maria. Terima kasih Bu sudah ikut menjawab. Terima kasih Kak Rusi. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya berikan kehormatannya untuk Om Budiman Hakim. Silakan Om Bud, pertanyaan kedua. Oke teman-teman sekalian, kalau tadi Kang Asep bertanya apakah judul buku yang sedang kita bahas, perlu diketahui bahwa yang buku ini adalah buku ketiganya dari Christabel Rusi. Pertanyaan saya adalah, apakah judul buku pertama? Iya. Silakan, ayo. Sasti. Swas ya. Mbak Swas ya. Oke, silakan Mbak, buka mikrofonnya. Mbak Swas Casey. A Puzzle of Happiness. Betul. Ya. 100 buat tergube. Terima kasih Bu. Wow, mantap. Kirimnya jauh ini ke Kanada nih. Oh gitu ya. Waduh. Nggak kirim ke Jogja aja. Ke rumah adik saya. Jangan kirim ke Kanada aja biar bisa bangkrut. Jangan ke Amerika, jangan ke Jawa. Nggak apa-apa, biar Ari Marusi bangkrut. Atau kita aja yang ke Kanada. Ya. Wah, Amerika. Terima kasih Mbak. Terus, oke, silakan mohon Mbak WA Bro Charles di fitur chat ya. Itu ada link, tinggal diklik aja. Nanti Bro Charles akan tolong WA akan alamatnya ya. Di fitur chat ada. Terima kasih. Nah, yang terakhir teman-teman, pertanyaannya dari saya. Ya. Pertanyaannya adalah, yang udah dapat nggak boleh ikut lagi ya. Pertanyaannya adalah, ada berapa cerita di buku Puzzle of My Journey ini? Silakan. Wah, Bu Yangki Harti Yasti. Silakan Ibu. 58. Waduh, terlalu mudah buat Ibu ini. Terima kasih Bu, tepat sekali. Terima kasih atas kehadirannya juga Ibu. Silakan. Keren. Terima kasih dan silakan klik link di fitur chat ya Bu ya. Nanti akan terhubung dengan WA-nya Bro Charles. Terima kasih. Oke, penutup teman-teman, mungkin kalimat terakhir dulu deh dari Kang Asep. Silakan Kang Asep. Baik, teman-teman, tadi kita sudah simak ya bahwa buku ini secara tidak langsung adalah merupakan satu upaya dari Christabel Rusi untuk melakukan self-healing. Biasanya tulisan-tulisan yang ada di buku ini dalam bentuknya sebagai sebuah self-healing yang menuju pembebasan diri, itu selalu terkoneksi dengan pembacanya. Bila buku ini berfungsi sebagai self-healing bagi penulisnya, maka itu juga akan berfungsi sebagai self-healing bagi pembacanya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, pasti ini pada saat selesai membacanya di setiap artikel buku ini, pasti ada sesuatu yang membuat dada kita lega, lapang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Asep, terima kasih. Om Budiman Hakim, kata-kata terakhir di Zoom ini. Yang lengkap. Itu seru. Silakan Om Bud. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, ini buku sebetulnya sangat bagus ya, tapi biar biar acara ini tidak hanya berupa puja-puji doang ya, kita sekali-kali ada kritiknya juga ya dikit ya. Nah, ya, itu dia. Biar kualitasnya dapat nih. Jadi kadang-kadang kita ngelihat, kadang-kadang ada orang baca buku ya, buku 350 halaman, dia bisa selesai dalam waktu 2 jam. Tapi kadang-kadang ada orang baca buku cuman 100 halaman, 3 bulan nggak kelar-kelar. Itu kenapa? Karena sebuah buku yang bagus adalah buku yang menggugah emosi pembacanya gitu.
Jadi ketika dia tergugah emosinya, disuruh makan sama istrinya dia nggak mau. Tanggung nih. Di mobil dia baca lagi. Karena lagi seru-serunya. Emosi dia sama emosi dalam cerita itu sudah menjadi kesatuan gitu. Dia sudah terperangkap dalam emosi dalam buku itu. Nah, kehubungannya dengan bukunya Rusi adalah, saya melihat bukunya Rusi ini banyak sekali cerita-cerita yang buat saya terlalu pendek. Sehingga begitu saya baca gitu ya, saya udah mulai ini pada saat build situation-nya udah jalan nih, saya udah mulai mau masuk ke dalam emosi itu, belum sampai klimaks, udah selesai. Jadi kalau saran saya adalah bagaimana kalau beberapa cerita bisa digabungkan dalam sebuah cerita yang agak panjang dan kita bikin bridging supaya terhubung sehingga nanti pembaca senang baca gitu. Dia masuk ke emosi level 1, ternyata belum selesai kan? Level 2, level 3, level 4 sampai 10 baru kita kasih bang-nya di situ gitu. Nah, di sini nih saya seringkali belum sampai 10 nih, saya baru masuk ke 4 nih. Ceritanya udah habis gitu. Seharusnya Rusi ngamuk nih di bagian di sini nih, ngamuk diseru di sini gitu. Jadi ada satu, kan sebuah buku ya, kalau saya tuh biasanya tuh ada, mungkin Rusi orangnya terlalu jujur kali ya. Kalau saya tuh menulis buku itu nggak pernah jujur. Jadi saya saya percaya bahwa menulis buku itu ada 3 tahapan yang biasanya saya jalani, yaitu ada tahap pengalaman. Pengalaman adalah apa yang kita alami sendiri. Kemudian ada lagi namanya pengamatan. Pengamatan adalah cerita-cerita yang saya peroleh dari cerita orang lain, atau dari broadcast, atau dari apa, atau dari sumber mana, pokoknya dari sumber lain yang saya tidak mengalaminya sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah pengemasan. Nah, pengemasan itu bagaimana saya mengemas cerita itu sehingga menjadi dramatis, sehingga pembaca puas banget gitu. Jadi saya bohong-bohong dikit nggak apa-apa gitu. Artinya kalau istilah saya bohong-bohong dikit, tapi kalau istilah dalam literasi biasanya orang menyebutnya dramatisasi gitu. Jadi misalnya saya cerita ya, ada yang namanya Devina nih takut kecoa gitu. Dia takut kecoa. Jadi kalau kecoa lewat, dia langsung lompat ke atas kursi gitu. Dia berdiri di atas kursi dan dia teriak-teriak minta sama minta sama mbak yang ada di sini atau anaknya ngusir kecoa itu gitu. Ketika saya tuliskan, saya bisa membuat dramatisasi bahwa kecoa itu tidak hanya 1, 3. Dan dia tidak hanya naik ke atas meja, ternyata kecoa itu terbang. Dia naik bukan hanya ke atas kursi, tapi dia juga naik ke atas meja gitu. Membaca senang gitu. Saya mungkin bohong-bohong dikit gitu, tapi seperti bukan bahasa halus sih, bukan bohong. Dalam dunia literasi seperti tadi saya ulang, dramatisasi gitu. Jadi pembaca keseruan tuh, seru banget nih. Sama gue nih. Gue juga takut sama kecoa gitu misalnya. Dia ada emotional bonding dengan cerita itu karena dia mempunyai. Karena sebuah cerita yang bagus adalah ketika kita tidak menceritakan pengalaman kita sendiri, tapi kita menceritakan pengalaman semua orang gitu. Jadi ketika kita ngomong, ketika kita ngomong, saya pernah ngelihat ada satu status Facebook di orang waktu itu ya. Saya ngelihat ada status Facebook di orang tuh statusnya bagus banget, tapi yang like tuh nggak ada gitu. Yang like, kalau ada paling 1-2 gitu. Padahal statusnya bagus banget buat saya itu ilmiah. Gitu. Tapi ada satu status yang sangat sederhana, simple, yang like tuh banyak banget. Dia cuma nulisnya begini dong. Panas. Mandi ah. Kenapa dia tiba-tiba orang senang sama status itu? Karena waktu itu Jakarta emang lagi panas banget. Jadi dia tidak menceritakan pengalaman sendiri, tapi dia menceritakan pengalaman semua orang gitu yang merasakan panas itu. Nah, tiba-tiba di ruang komen, iya sama gue juga panas nih, gue udah mandi 3 kali nih. Anak gue nih kesian, anak gue kan gendut nih, atau banyak banget yang komen gitu. Nah, di situ terjadilah engagement karena kita menceritakan pengalaman semua orang gitu. Nah, saran saya cuma itu, kalau boleh seperti cerita pertama kan sekitar ada 8 atau 9 halaman gitu ya, segitulah ideal lah. Tapi kalau yang kalau yang cuma 2 halaman gitu ya, emosi saya tuh baru masuk udah habis itu doang gitu. Jadi saran saya adalah bagaimana menggabungkan beberapa cerita yang kira-kira bisa digabungkan jadi satu sehingga pembaca lebih terbawa emosinya, lebih klimaks gitu bacanya. Ya, terima kasih itu aja. Terima kasih banyak Om Bu. Thank you. Oke, kata terakhir di Zoom ini dari penulis bukunya. Silakan Bu.
Kata terakhir adalah ini. Saya belajar bahwa ternyata emosi atau rasa itu adalah sahabat kita gitu ya. Jadi kalau di Om Bud juga suka bilang bahwa kita dikaruniai emosi itu adalah sumber kreativitas kita. Kita bisa berkarya biasanya dari rasa kita. Nah, kalau dari perjalanan saya pribadi, buku ini itu juga tercipta dari rasa-rasa yang saya rasakan gitu. Jadi mungkin bahwa emosi atau perasaan itu adalah semuanya sesuatu yang untuk kita terima, untuk kita peluk, untuk kita baca pesannya. Karena dari rasa-rasa itu sebetulnya petunjuk-petunjuk buat kita itu datang gitu sih. Oke, menarik ya, membaca pesan semesta dari rasa. Ya. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa kita sharingkan di bedah buku Puzzle of My Journey pada malam hari ini. Maaf, interupsi. Silakan, Om Bud. Untuk tadi ada Charles Setiono nih katanya ngurusin buku-buku. Bisa nggak sekalian ngurusin buku-buku penulis The Writer semuanya, nggak hanya Lucy aja? Terus dapat panggilan tuh dari semesta. Ini namanya selaras, Pak. Ntar kita ngobrol lah. Oke, kita ngobrol nanti di WA ya. Nah, itu dia. Charles ketambahan kerjaan Iya, dan pasti happy nih gitu ya. Nah, sebelum ditutup teman-teman, mungkin boleh kita foto bareng dulu. Jika tidak keberatan, bisa buka kameranya. Ada 60 teman-teman yang masih bergabung pada malam hari ini gitu ya. Kita foto bareng nih ya, buat kenang-kenangan ya. Jika tidak keberatan ya. Terus kalau misalnya teman-teman sudah punya bukunya, mungkin boleh pegang-pegang bukunya gitu ya. Gitu. Oke. Dari Pak Ari yang foto apa saya? Bro Charles saja ya. Oke. Charles lebih bisa ya. Oke. Silakan, Foto ya. Bro Charles. Sudah siap? Berapa kali? Ini ada 3 halaman, jadi ini halaman 1 dulu ya. Oke, silakan. Tapi semuanya standby aja. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Tunggu bentar, sabar ya. Oke, lanjut halaman 2. Tunggu bentar. Kok gue jadi baca lihat halaman 2 buku ya? 1, 2, 3. Oke, 1 halaman lagi, halaman 3. Halaman lagi, banyak ya. Iya. Ini teman-teman yang masih bertahan. 1, 2, 3. Sudah selesai. Thank you semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Dan terakhir nih, rangkaian kata bisa mengubah luka jadi karya gitu ya. Karya yang diolah dengan kemurnian jiwa bisa jadi pusaka dan bisa dikenang sepanjang masa. Emputan tular membuat pusaka dengan merangkai kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita, tercinta Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Luka bisa menjadi karya yang bisa berdampak untuk dunia. Karena hanya ada satu kita di dunia, dunia menanti karya kita. Mulai aja dengan apa yang ada dan apa yang kita bisa. Terima kasih udah bersama. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kasihnya selalu beserta kita. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang mau cari Charles Setiono itu. Most wanted. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Bagus. Selamat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cepi. Terima kasih banyak. Keren. Terima kasih banyak. Wah, saya nonton videonya di Pak Helmi Yahya. Wah, keren sekali ya. Semoga bisa ketemu fisik nanti ya, Pak Cepi ya. Terima kasih. Boleh, kapan, anytime. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bagus, tapi mengagumkan sekali nih tulisannya. Journey, Puzzle of My Journey ya, apa? Puzzle of My Journey. Iya, Puzzle betul, of My Journey. Keren itu. Itu sebetulnya semua orang berhadapan itu dengan Puzzle of My Journey. Ya. Sebenarnya kan orang-orang yang mencari jawaban dari pertanyaan kehidupan yang penuh misteri ya. Kita kan nggak tahu kita dari mana dan kita akan kemana kan.
Dan itu yang dituangkan tuh luar biasa. Dan kalau saya hubungkan dengan buku tulisan Arthur Brownstein tentang healing system, maka sebenarnya tanpa disadari Rusi itu udah memanage dirinya untuk mengoptimalkan healing system yang dimilikinya. Karena si dokter dan dokter yang nulis buku ini dia mengatakan bahwa natural state of your body is health. If you get sick, something wrong or something imbalance happen. Dan Rusi dengan menulis itu dia justru membuat balance sehingga dia jadi relax, sehingga neurosistemnya menjadi santai, pikirannya menjadi relax, dan itu adalah kembali ke natural state, yaitu health, jadi sehat. Selamat. Saya belum baca bukunya, tapi saya udah bisa bayangin dari diskusi yang saya ikuti itu, keren. Saya ajak istri saya nih untuk ikut, karena dia juga baru dalam proses nulis buku, belum selesai, mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Wah. Dan makanya saya ajak lihat ini ada buku baru nih, keren. Terima kasih Pak Jabi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Buat yang belum tahu ya, barangkali ya, saya perlu tambahkan sedikit. The Writers itu yang diriin 4 orang, yang satu Kang Asep, satu lagi Kang Maman Suherman, 3 Pak Cepi Hakim, dan 4 saya Budiman Hakim. Iya. Terima kasih sudah memberikan The Writers. Iya, jadi The Writers itu bisa dibilang ada satu, paling enggak ya, ada satu anak kecil yang bersorak riang gembira ketika COVID itu Rusi. Tapi semuanya menjadi tergantung sama Hari Setiono kayaknya. Siapa itu Pak Cabi? Charles Setiono ya. Charles Setiono. Ya. Bisa-bisa buku Pak Cepi juga nanti Charles Setiono juga ini. Sekarang kita udah dapat kuncinya, pokoknya Charles Setiono. Mantap. Charlesnya malah udah hilang ya. Udah hilang, dia kabur. Dia tahu. Tapi ini pasti jasa dari Devina, saya kira. Oh iya, betul. Organizer-nya kan Devina nih. Iya, benar. Waduh, thank you, terima kasih banyak. Selamat, bagus. Saya terima kasih. Terima kasih banyak. Ini kita obrolan yang terakhir ini kayak kalau di film Marvel itu kayak apa? Post credit. Nah. Nggak selesai gitu ya. Tunggu sampai terakhir. Post creditnya menarik nih. Keren, bagus Bud. Bagus. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat. Terima kasih Pak Cepi. Terima kasih Ham Capi udah datang. Makasih ya Bu Ade udah datang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Cepi atau bukunya. Bu Ade mau launching buku, silakan hubungin Kang Asep atau Devina ya. Siap. Boleh. Siap. Ya, makanya jadi harus dikoordinir oleh Asep Herna sama Devina sama Charles Setiono. Iya betul. Kebetulan Charles Setiono juga member The Writers. Iya, betul. Iya, dan itu gara-gara Ari dan Rusi ya. Iya. Wah, kita semua mencari jawaban dari puzzle iya benar ya. Terhubung ya Pak ya. Iya, ngerucut semuanya sama sebenarnya apa yang kita tulis. Itu kan self talk kan, itu bicara. Tapi dia angkat. Ada orang-orang yang bicara dia terganggu ya, dia terganggu aja. Tapi kalau orang bisa menyalurkannya seperti Rusi, jadi buku. Yes. Jadi buku, terus Charles Setiono itu lagi Charles. Topiknya Charles pokoknya. Wah, ini kayaknya nanti kalau yang kita ketemu offline yang di resto itu ya, Kang Asep, Mbak Devina. Iya, betul. Ya, belum dapat ininya, restonya belum dapat. Belum, lagi ditentukan tanggalnya dulu. Nanti kalau udah pasti baru kita. Habis Lebaran kita bikin aja di Key Lounge hari Sabtu siang. Kan kemarin kan udah tanya sama Om Capi katanya tunggu dulu. Iya, puasa soalnya puasa. Ya nggak habis Lebaran. Kita baru trial kemarin. Oke. Emang mau bikin antara mau tetap malam atau siang, kan ada PPKM, ada ini.
Tapi memang rencananya gitu emang Om Capi. Kita nanti sesudah Idul Fitri rencananya memang mau bikin halal bihalal sekalian kayak book club. Boleh dong. Wah, keren tuh. Iya, berarti di Kilaun saya main musik itu jam 1 sampai jam 5. Jam 1 sampai jam 3 main, jam 3 jam 4 tuh biasanya buat launching buku, buat diskusi, buat stand up komedi, buat apa gitu. Terus jam 4 jam 5-nya untuk jam session. Asep karena mau nyanyi. Siap. Habis lebaran ya kita ketemu ya. Betul. Deal ya Kilaun ya. Deal ya Kilaun. Oke, ditunggu info. Ya. Cap suruh Arya sama Rusi datang, Cap. Dia di Cilegon soalnya suka malas ke Jakarta. Biasanya di Cilegon, Pak. Tapi kalau ada kumpul daurah itu saya pasti datang lah. Kami pasti. Alhamdulillah. Kalau Arya sama Rusi itu datang kalau dipanggil sama Charles Setiono. Balik lagi ya. Aduh. Ya bukunya ngingin terus dari tadi. Nanti kita tentuin tanggalnya kapan, nanti kita ketemu lah. Menarik. Yes. Siapa? Ini menarik sekali karena kan offline The Writers pertama itu kan di sana juga ya Pak? Iya, waktu itu ya. 2019 ya. Iya, dari Jogja itu ya Kang Asep ya? Yang daerah Jakarta Selatan ya? Betul? Oh, bukan itu di M-Block. Itu di M-Block. Bukan. Yang di M-Block kan launching buku. Oh, bukan. Itu di Antasari itu. Bukan. Itu waktu itu udah ada batch pertama kan. Nah, ini sebelum kita mulai batch pertama kita bikin offline dulu di Kilaun pada waktu itu. Ya, yang jadi pembicaranya Om Capi, Om Bud, Kang Asep sama Kang Maman. Makanya kita sebut beliau berempat ini nih yang mendirikan The Writers gitu. Gitu. Berdiri-diri tapi. Berdiri terus sampai sekarang. Oke, sebelum ditutup saya mau ngumumin sesuatu ya bahwa hari Jumat ini ada The Writers Book Club di Zoom juga ya. Jadi teman-teman yang mau datang silakan ya. Boleh buat umum loh. Yang akan membahas bukunya adalah Citra dan Ida Silviana. Jadi oke. Terima kasih, Bud. Nah, nanti minggu depan atau bulan depan lah ya. Buku Aderani juga udah jadi tuh. Jadi tolong Ibu Devina tuh tanggung jawab bikin peluncuran buku. Siap. Kita bikin kayak gini lagi ya. Cuman buat launchingnya doang kok, Vin, jangan nggak usah takut. Nanti yang memasarkannya tuh namanya Charles. Charles di callback berapa kali ya? Charles langsung kabur. Waduh. Tapi nanti kapan-kapan kita undang ini ya. Ini bener ya. Kayak Habibie kan bikin pesawat, dibikin aja pesawat, nggak ada yang jual, nggak ada Charles Setiono-nya. Ya bikin aja, nggak jalan-jalan. Kenapa ya itu? Charles Setiono-nya nggak ada. Kurang CS. Tapi bagus ya, forum-forum seperti ini kan mempertemukan ya apapun ya. Kita tidak hanya sekedar untuk marketing atau apa, tapi mempertemukan banyak hal ya dari berbagai perspektif kehidupan. Menarik. Terima kasih. Dan untungnya juga puasa kan ya. Kalau nggak puasa kan mungkin juga tidak terkonsentrasi kita. Iya. Betul. Baiklah. Oke, jadi sampai ketemu lagi hari Jumat ya. Jumat ya. Ikutin aja Bud ya. Oke. Jangan lupa nama acaranya Ngabubuk Read. Ngabubuk Read. Yang menarik kalimatnya, katanya. Pilihan-pilihannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Semoga nanti kita bisa berjodoh bertemu. Selamat Ari sama Rusi, selamat ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Keren. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Sukses ya. Keren. Terima kasih Bu Ade. Saya end meeting ya. Saya izin end meeting ya. Oke. Terima kasih. Hari sama Rusi mesti dipuji-puji dulu, kalau nggak dia nggak datang nanti ke Kilaun. Dan kalau diundang The Writers pasti datang Pak. Oke, saya end meeting ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Semuanya.